Yuk belanja di Hisbah Store. Dengan belanja di Hisbah Store, berarti Anda telah membantu operasional dakwah kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ummahat yang mudah-mudahan sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk talabul ilm, untuk bermajlis ilmu, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan terakhir kita pada pertemuan sebelumnya membahas salah satu dosa besar yang ke-12, yaitu dosa besar apa? Riba. Memakan harta riba. Bahkan kemarin telah di muqaddimah telah disampaikan dan sudah saya bacakan ayat-ayatnya tentang peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk betul-betul kita itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Oleh karena itu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, menjelaskan ketika ada di dalam Al-Qur'anul Karim ada pembicaraan memanggil tentang ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka kata Ibnu Mas'ud, telinga kita suruh dicembreng, telinga kita suruh dilebarkan. Maka mudah-mudahan di situ ada sebuah perintah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, atau ada sebuah larangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Maka dalam masalah riba ini Allah Subhanahu wa ta'ala
menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba, janganlah engkau memakan riba, ad'afan mudha'afah, dengan berlipat-lipat. Wattaqullah, dan bertakwalah engkau kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Maka dapat kita saksikan di sebagian masyarakat kita, ya, kepengin ini, kepengin itu, mereka terjun di dunia riba, di muamalah riba, sampai berpisah dengan suaminya, sampai kabur dari rumahnya karena terlilit hutang, terus numpuk terus, sehingga tidak kuat untuk membayarnya. Maka datanglah Islam menjelaskan bahwasanya bahaya riba itu adalah bahaya yang sangat-sangat dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Maka mereka tidak bangkit. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, la yaqumun, mereka tidak bangkit, artinya adalah bangkit dari kubur-kubur mereka. Akan tetapi Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwasannya ini juga bisa terjadi di dunia. Orang-orang yang memakan riba itu sempoyongan seperti orang yang kesurupan. Dzalika ay dzalika alladzi asabahum, artinya yang demikian itu yang menimpa mereka, bi annahum qalu, bahwasanya mereka itu mengatakan, innamal bai'u mithlu riba, sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Mereka menduga, mereka ngeyel bahwasannya riba itu seperti jual beli. Jual beli itu seperti riba. Padahal beda jauh antara jual beli ketika kita ridho sama ridho, ya, maka terjadilah mau ngambil keuntungan berapa silahkan. Tapi kalau riba itu adalah hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, yang jelas-jelas keharamannya, kezaliman yang betul-betul zalim. Kemudian mereka mengatakan, qalu innamal bai'u mithlu riba, sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Maka para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang menjelaskan tentang riba ini sudah juga cukup banyak. Di antaranya di sini disebutkan oleh Imam Ad-Dahabi rahimahullah, ya, yang diriwayatkan juga oleh Imam Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, lamma usriya bi marartu bi qaumin butunuhum baina aydihim, kullu rajulin minhum batnuhu mithla baitil dakhmi, qad malat bihim butunuhum mundidina ala sabilati ali fir'aun, wa alu fir'aun yu'riduna ala an-nar huduwa wa ashiya. Qala fayaqbalun mithla al-ibil al-munhazimah la yasma'una wa la ya'qilun, fa idza ahassa bihim ashabatil kalbutun qamu fatamilu bihim butunuhum fala yastati'una ayyabrahu
hatta yahsyahum alu fir'aun fayarudduna muqbilina mudbirina fadzalika adabuhum fil barzah baina dunya wal akhirah. Faqultu ya Jibril man haula? Qala haula'i alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Para jemaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sebuah hadis yang sangat menakutkan dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, ketika aku melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, bi marartu bi qaumin, saya melalui sekelompok kaum, butunuhum baina aydihim, perut mereka itu di antara tangan-tangan mereka, maksudnya perut mereka itu sangat besar sekali. Kullu rajulin minhum batnuhu mithla baitid dhaham, setiap laki-laki dari mereka itu perutnya seperti rumah yang besar. Qad malat bihim butunuhum, sampai miring karena saking besarnya. Ini melewati jalan yang dilalui oleh alu Fir'aun, yaitu keluarga Fir'aun, yang mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala juga karena mereka mengaku Tuhan. Wa alu Fir'aun yu'riduna 'alan nar huduwan wa 'ashiyya. Keluarga Fir'aun ini diceritakan dalam hadis munculnya itu setiap pagi dan setiap sore. Huduwan wa 'ashiyya. Fayaqbaluna mithlal ibil al-munhazimah. Ya, kondisi mereka itu seperti onta. Ya. La yasma'un wa la ya'qilun. Mereka tidak bisa mendengar, mereka tidak bisa berpikir. Fa idza ahassa bihim ashabu tilkal butunah, maka ketika orang-orang yang perutnya tadi besar merasa, ya, bahwasanya pasukannya Fir'aun, keluarganya Fir'aun itu jalan, mereka berdiri, fatamilu bihim butunuhum, maka perut mereka juga miring, fala yastati'una ayarbahu hatta yahsyahum alu Fir'aun, sampai diliputi banyak oleh keluarga Fir'aun. Terus. Ini adalah adab yang diberikan kepada mereka di barzah bainad dunya wal akhirah, alam antara dunia dan akhirat. Kemudian Nabi SAW berkata, faqultu ya Jibril, wahai Jibril, man haula, siapakah orang yang diadab seperti itu? Qala haula alladhina ya'kuluna riba, mereka adalah orang-orang yang memakan riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Mereka adalah siksa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang memakan riba. Mereka tidak berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan, sempoyongan. Ini orang-orang yang makan dari hasil apa, Bu? Riba. Dan Nabi SAW juga menjelaskan, wa an Umar marfu'an, idza dhanna an-nasu bid-dinar wa dirham wa tabaya'u bil 'ainah wa taba'u adnabal baqar wa taraqul jihad fi sabilillah, anzalallahu bala'an fala yarfa'uhu anhum hatta yuraji'u dinahum. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih
Disebutkan dalam sebuah hadis yang marfu dari sahabat Umar, idza dhanna an-nasu bid-dananir, ketika orang sudah berlomba-lomba mengumpulkan dinar, dirham, ya, mereka melakukan jual beli dengan jual beli ainah, ya, mereka, ya, meninggalkan jihad fisabilillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan suatu bala, suatu cobaan, fala yarfa'uhu anhum, maka tidak ada yang mengangkat dari mereka musibah mereka, hatta yuraji'u dinahum, sampai mereka kembali kepada agama mereka. Wa qala ma dhahara fi qaumir riba illa dhahara fihim junun. Tidaklah muncul pada suatu kaum orang yang suka praktek riba, orang yang suka makan rentenir, praktek riba masih dilakukan, illa dhahara fihim junun, maka akan muncul pada mereka itu penyakit junun, penyakit gila. Wala dhahara fi qaumiz zina illa dhahara fihim al-maut. Tidaklah muncul suatu kaum perzinaan kecuali muncul padanya kematian. Wa ma bassa qaumul kail, maka tidaklah seseorang itu mengurangi timbangan, mengurangi takaran, illa mana'ahumullahul qitr, kecuali Allah akan tahan pada mereka al-qitr, artinya adalah hujan. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tunggu saja kalau masyarakat itu sudah senang riba, lumayan ini dan itu dapat lain sebagainya, maka tunggu saja akan datang kepada mereka, datang di tengah-tengah mereka apa? Junun, kegilaan. Tidak muncul pada mereka perzinaan, kecuali muncul padanya al-maut, kematian melanda. Dan tidaklah orang pada suatu kaum itu muncul suka naker, suka nimbang, tapi nimbangnya suka dikurangi. Kalau dulu nimbang suka dicecek gini, gigi gini. Kalau dikasih paku atau dikasih batu, maka kata Nabi SAW, illa mana'ahumullahul qitra, kecuali Allah akan tahan padanya, pada kaum tersebut, hujan. Tapi alhamdulillah di Bogor hujannya deras luar biasa. Padahal kalau lewat di sana ya sampai banjir. Ya, jangan sampai. Kalau riba muncul, riba sudah memasyarakat, tunggu azab Allah Subhanahu wa taala, junun. Kegilaan akan muncul. Tidaklah muncul perzinaan, pergaulan bebas, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan sebuah azab. Maka berhati-hatilah dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa fi hadits fihi tawil, dan juga disebutkan dalam sebuah hadis yang panjang, anna akilar riba yu'atibu min hini yamutu ila yaumil qiyamah bis sabahati fin nahri al-ahmar alladhi huwa mitlud dam. Sesungguhnya pemakan riba akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala min hini yamut, dari mulai dia wafat, dari mulai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, bisibahati fin nahri al-ahmar, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dia berenang tapi di sungai yang merah seperti darah. Kira-kira ibu sama darah takut atau tidak? Takut. Ini bukan sekedar nyenggol atau sekedar megang, ini berenang. Renangnya bukan di kolam yang jernih, di pemandian yang segar,
tapi ini diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berenang di sebuah sungai yang merah, yang sungai tersebut seperti darah. Kemudian ya, dilemparkan ke mulutnya itu sebuah batu. Wa huwal malul haram alladhi jama'ah, yaitu sebuah harta yang haram yang engkau kumpulkan di dunia. Yukallifu masyaqqata fi, kemudian masukin lagi dengan hijarah, dengan batu, minnar kama ibtala al haram, sebagaimana ketika di dunia dia menelan sesuatu yang haram yang dia kumpulkan di dunia. Hadza adabun lahu fil barzah, ini adalah siksaan bagi orang-orang yang memakan riba di barzah. Qabla yaumil qiyamah, sebelum datangnya hari kiamat. Ma'a la'natillahi lahu, bersama laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi renang di apa tadi? Di kolam darah, dimasukin apa? Batu. Itu enggak henti-hentinya dari mulai dia mati sampai datang yaumul qiyamah. Dan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah siksaan yang sangat berat. Maka ulama, bahkan Al-Quran, mewanti-wanti untuk berhenti dari riba, praktek riba, karena bahayanya yang sangat luar biasa dan siksa yang sangat mengenaskan, yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang suka memakan riba dan mendapatkan laknat dari Allah. Na'udzubillah wal iyadu billah. Kama sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala arba'ah haqqun 'ala Allah alla yudkhilahumul jannah wa la yudhiqahum na'imiha mudminul khamr wa aqilur riba wa aqilu malal yatim bighairi haqq wal aquli walidayhi illa ayyatubu. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga datang dalam sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala arba'ah haqqun 'ala Allah alla yudkhilahumul jannah. Ada 4 golongan yang berhak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memasukkan mereka ke dalam surga. Wa la yudhiqahum na'imiha, dan mereka tidak mencicipi nikmatnya surga. Siapa mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudminul khamr, pencandu khamr. Ya, udah canduan banget. Ya, ini Masya Allah. Maka mari kita jaga bersama-sama anak keturunan kita. Jangan sampai setetes saja masuk. Kalau sudah kecanduan, apa-apa dicari, ya cari biar mabuk. Sampai pembalutnya dibikin biar mabuk. Ini Masya Allah. Bapak-bapak, dia sudah kenal dengan mabuk-mabukan. Maka kalau seperti ini generasi kita, bagaimana 10, 5 tahun, 15 tahun ke depan, apa yang terjadi? Maka dijaga anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, orang yang enggak masuk surga, tidak memasukkan, Allah tidak berhak untuk memasukkan dia ke dalam surga. Yang kedua adalah wa akhirur riba, orang yang makan riba. Jadi pemakan riba itu nggak masuk surga. Allah nggak berhak memasukkan dia ke dalam surga. Yang ketiga, wa akhilu malal yatim bighairi haqq, orang yang suka makan hartanya anak yatim tanpa ada hak, tanpa ada kebenaran.
Ini makanya kalau dititipin anak yatim, ini Masya Allah, pahalanya besar, cuma harus hati-hati. Kita salah saja, ini bisa tidak masuk ke dalam surga. Tapi kalau bagus, kata Nabi SAW, ana waqafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan orang-orang yang mengkafil anak-anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini besok di surga. Ini mengisyaratkan antara jari telunjuk dan jari tengah. Dekat banget. Ya. Nah, kafilul yatim itu bukan yang memelihara saja. Orang yang ngasih duit. Maka kalau misalnya ibu punya, wah saya punya lah, buat bekal akhirat. Mengkafil anak yatim bukan memelihara, tapi mungkin ngasih uang jajannya, ngasih pakaiannya, mengarahkan pendidikannya. Itu insya Allah ini pahala yang sangat luar biasa. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Tapi kalau terbalik, dia punya harta, tapi hartanya malah dimanfaatkan, dikuras habis, disiksa, nggak dikasih makan, ditelantarkan. Ini dosanya yang sangat luar biasa. Maka diancam, wa akilu malal yatim bi ghairi haq. Orang yang makan hartanya anak yatim tanpa hak, kata Nabi SAW, hakun 'ala Allah. Ini sebagai hak atas Allah Subhanahu wa taala, tidak memasukkan golongan mereka itu ke surga. Di antaranya adalah akilul malal yatim bi ghairi haq. Orang yang makan hartanya anak yatim tanpa hak. Kemudian yang ketiga, yang keempat, wal aqu liwalidayhi. Orang yang durhaka sama kedua orang tua. Illa ayyatubu, kecuali jika mereka itu tobat. Ya. Jadi semua dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali jika dia tidak bertobat. Sampai dosa syirik pun itu diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Ya, ini adalah dosa syirik yang dia melakukan kesyirikan, tapi sebelum meninggal dia belum tobat. Ya, maka orang-orang yang praktek kesyirikan, nggak sholat, sampai dipanggil oleh Allah belum tobat, ini yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau masa mudanya dia melakukan kesyirikan, terus tobat, ini yang akan diampuni. Makanya besok di Yaumul Qiyamah itu manusia dibagi jadi dua golongan. Ada golongan yang berat timbangannya, ada golongan yang ringan timbangannya. Fa amma man thaqulat mawazinu, maka golongan orang-orang yang berat timbangannya, fahuwa fi 'ishatin radiyah. Dia berada dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah. Itu yang berat timbangannya. Wa amma man khaffat mawazinuhu, orang yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, neraka api yang sangat panas. Nah, makanya ini besok kita akan ditimbang oleh Allah. Tapi kita nggak boleh tanya apa timbangannya kayak timbangan di dunia. Nimbangnya kayak apa sih? Nggak boleh tuh. Di tafsir dijelaskan, kita pokoknya yakin bahwa besok amalan kita itu akan ditimbang oleh Allah. Jadi ada dua golongan, ada yang timbangannya berat, ada yang timbangannya ringan. Kita pilih yang mana nih? Yang berat atau yang ringan? Yang berat. Nah, oleh karena itu kita seyogianya harus memilih daripada amalan-amalan yang sangat luar biasa yang memberatkan timbangan.
Apa? Kiranya ada dua. Kita jangan luput dari dua hal tersebut. Apa itu? Yang pertama adalah alla tusyriku bihi syai'a. Kita jangan musyrik sama Allah. Ini amalan yang timbangannya paling berat di sisi Allah. Ini Masya Allah, kalau kita nggak musyrik. Tapi kalau tiba-tiba dikit-dikit syirik, dikit-dikit ini. Mau pergi, hitung dulu. Mau hajatan, hitung dulu ya. Wah, gitu ya. Berbuat kesyirikan. Sebab hari-hari ini semuanya baik di sisi Allah. Gak ada hari sial, gak ada hari naas. Semuanya baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau tidak syirik, ini insya Allah. Maka ajakan kita, ayo keluarga, jamaah pengajian, diajak semuanya untuk satu, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Bahkan dalam suatu hadis ya, semua bumi sama kalimat la ilaha illallah ditimbang, itu yang jomplang yang mana? La ilaha illallah. Ini akan jomplang berat ini. Nah, ini yang harus kita jaga, harus jauh dari apa, Bu? Kesyirikan. Yang nomor 2, khuluqul hasan. Akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Ini masalah akhlak yang baik itu afqal, berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kira-kira ada 2 yang penting untuk selalu kita jaga. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhlak kepada tetangga. Ya, masa akhlak yang pertama yang harus kita baiki, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada orang tua. Itu jaga. Berikutnya kepada tetangga, kepada sahabat dan lain sebagainya. Tapi yang 3 ini jaga. Kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua. Ya. Ini yang akan memberatkan timbangan besok di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun dia melakukan riba, memakan riba, kalau dia tobat, diterima nggak tobatnya? Terima. Ya Allah, saya tobat. Ya Allah, saya nggak tahu. Saya dari saat ini, detik ini saya tobat. Tidak akan lagi balik-balik ke riba. Allah akan terima tobatnya. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, kullu bani Adam khata'. Semua bani Adam, anak cucu Adam itu dosa, pernah melakukan dosa. Sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah lebih senang ketika ada seorang hamba bertobat kepada Allah daripada orang yang diceritakan di hadis yang panjang. Orang melakukan perjalanan, tiba-tiba tertidur, pas bangun, kendaraannya sudah nggak ada, makanannya nggak ada. Kemudian dia cari-cari kemana-mana. Terus sampai dia berazam, saya tidak akan kemana-mana sampai itunya kembali. Kemudian tiba-tiba terkena dia bangun, barangnya itu sudah ada di sampingnya, makanannya sudah ada di sampingnya. Senang atau tidak? Tapi Allah lebih senang ya ketika seorang hamba bertobat kepada Allah daripada seorang laki-laki tadi yang barangnya hilang kemudian ketemu lagi. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ar-riba sab'una baban ahwanuha mithlu ayyankihar rajulu ummahu wa in arba riba istatalah ar-rajul fi ardi akhihi al-muslim fasahha annahu baba min a'dami abwabir riba. Maka Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwasanya ar-riba sab'una baban. Riba itu ada 70
pintu. Ahwanuha, yang paling ringan, yang paling rendah, mitla ayyang kihar rajul ummahu, seperti seorang laki-laki yang menikahi ibunya. Ya. Jadi riba itu ada 70 tingkat. Tingkat yang paling rendah itu dosanya seperti seorang laki-laki yang mensetubuhi ibunya. Ibunya sendiri. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Ini yang paling ringan. Maka Nabi SAW juga menjelaskan sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Anas. Qal khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara riba wa 'azama sya'nuhu faqal ad-dirham alladhi yusibuhu ar-rajul min riba ashaddu min 36 zinah zaniyatan fil Islam. Maka Nabi SAW menjelaskan ketika berkhutbah, kemudian menjelaskan tentang riba, besarnya keadaan riba ini. Waqala ad-dirham, satu dirham yang didapatkan oleh seseorang dari hasil riba, asyaddu, lebih dahsyat, min sitti wa thalathina zaniyah, ini lebih dahsyat dosanya di sisi Allah daripada 36 pezina dalam Islam. Masya Allah ya. Satu dirham ini dosanya lebih besar, lebih asyad daripada 36 pezina dalam Islam. Wa anhu qal ar-riba sab'una huban ahwanuha kawuqu'ir rajul ala ummih. Ya. Riba itu ada 70 cabang. Yang paling rendah adalah seperti seorang laki-laki menikahi, menjinai ibunya. Wa fi riwayati ahwanuha kalladhi yankih ummah. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung dari bab riba ini ada sebuah perkataan dari para ulama. Di antaranya adalah An Ibni Mas'udin radhiyallahu an, dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, qala idza kana laka ala rajul dain fa ahda laka syai'an fala ta'khudhu fa innahu riba. Perhatikan para jamaah sekalian, waqala Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud itu pernah mengatakan, idza kana laka ala rajul dain, ketika ada bagimu seorang laki-laki itu punya hutang, ya, misalnya kita ngasih hutang sama saudara kita, kemudian fa'ahda, orang yang dihutangi tadi ngasih apa? Hadiah, laka, syai'an, sesuatu, entah itu bubur kacang hijau, entah itu roti talas yang enak, atau lain sebagainya. Fala ta'khudhu, maka janganlah engkau mengambilnya. Fa innahu riba, maka sesungguhnya itu adalah riba. Jelas, Bu? Ya, jadi takutnya ini jadi kita terpesona ini. Kita minjemin uang nih. Nah, sudah minjemin uang, enggak, yang dipinjemin itu ngasih sesuatu sama kita. Apa ngasih baju, apa ngasih makanan, apa ngasih apa? Kata Ibnu Mas'ud, fala ta'khudhu, janganlah engkau mengambilnya. Fa innahu riba, itu adalah riba. Itu hati-hatinya Ibnu Mas'ud. Kita minjemin uang, yang dipinjemin ngasih hadiah sama kita. Kata Ibnu Mas'ud, jangan diambil. Ini riba itu, ya. Tapi kalau dibayar gitu, Ustaz, saya pinjam ke Ustaz. Hah? Udah berapa hari kemudian saya kembalikan, tapi saya ngasih hadiah ke Ustaz, sama juga. Ya, kalau Ibnu Mas'ud jangan, kalau bisa jangan, gitu ya. Ya, iya, ya walaupun ikhlas ya. Ada sebagian ulama nggak apa-apa kalau ikhlas. Tapi Ibnu Mas'ud ini Enggak,
nggak boleh ya. Tapi kalau yang nggak tahu nggak apa-apa kan. Nggak apa-apa. Tapi kalau yang sudah ngaji nih, ya, insya Allah. Kemarin-kemarin belum ngerti. Iya. Wa qala al-Hasan. Sekarang perkataannya Imam Hasan. Idza kana laka 'ala ar-rajul dain, fama aqalta min baitihi fahuwa sukhtun. Kata Imam Hasan, idza kana laka 'ala ar-rajul dain, ketika engkau memberikan kepada seorang laki-laki itu sebuah hutang, fama akalta min baitihi, maka apa yang engkau makan dari rumahnya, fahuwa suhtun, maka itu adalah sesuatu yang haram. Kita ngutangin sama ibu ini ya, terus saya main makan di situ, maka makan yang kita makan katanya suhtun, haram, kata Imam Hasan. Ya, kan hati-hati. Saya pinjemin sama kakak saya main ke sana dikasih makan, apa yang kamu makan itu adalah sesuatu yang haram katanya. Suhtun, sesuatu yang haram. Walaupun saudara gitu. Iya, walaupun saudara, hati-hati. Ini takutnya, wah ini jadi saya kasih utang jadi apa-apa dimasakin. Ayam dipotong, rendang dibuat rendang, apa? Ayo makan. Nah, itu khawatirnya, hati-hatinya para ulama. Tapi ini sebenarnya ya nggak apa-apa. Tapi kalau ibu mau ngikutin para ulama, masya Allah, gitu ya. Wa hadza min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, maka ini semua perkataan di atas adalah berdasarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang di situ ada ditarik manfaatnya, maka itu namanya riba. Misalnya, gue pinjemin ya 1 juta, tapi tolong ya bantu bersih-bersih rumah saya 3 hari. Itu saya pinjemin nih 100.000, tapi ngepel 3 hari di rumah saya. Ngepelnya itu jadi riba. Ada yang pernah praktek kayak gitu? Ya, hutangnya pinjemin ya, tapi tolong ntar kalau saya pulang kampung jagain rumah saya. Itu hati-hati itu. Ya, itu juga ini berdasarkan sabda Nabi, minjemin yang di situ ada narik sesuatu manfaat, itu namanya riba. Jadi kalau saya pinjemin duit ya, tapi nanti bersih rumput di depan tuh, nggak boleh tuh. Itu namanya riba. Wa qala Ibnu Mas'udin aidan, man syafa'a rajul syafa'atan fa'ahda lahu hadiyah fahiya suhtun. Orang nolong sesuatu, memberikan syafaat, kemudian ngasih hadiah, itu juga termasuk yang namanya haram. Ya, wa tasdiqihi min qawlihi man syafa'a li rajulin syafa'atan fa'ahda lahu 'alaiha faqabalaha faqad ata baban 'aziman min abwabil riba. Akhrajahu Abu Dawud. Fa nas'alullaha al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Maka ini ada ustadz yang hati-hati ya. Kalau ustadz dikasih hadiah, gimana nih? Sama wali santri kadang-kadang sering ngasih. Ntar itu pisang, ntar itu mangga, ntar itu sarung, ntar itu coba. Ya, aduh, ini gimana nih? Gitu. Ya, diterima atau tidak? Ya, ada sebagian ustadz yang hati-hati nggak mau. Ya, sebab bahkan ada suatu pondok yang ada peraturannya, wali santri tidak boleh sama sekali ngasih hadiah kepada ustadznya. Baik itu dengan izin kepala sekolah atau tidak izin kepala sekolah. Ya, saya dengar kalau di Minhajus Sahabah itu katanya juga nggak boleh. Ini nggak boleh ngasih itu. Ya, gitu ya. Jadi makanya ini juga kalau untuk hati-hati, takutnya ngajarnya ketika sudah dikasih sarung sama coba beda nih sama anak ini, gitu ya. Ketika si ibu ini ngasih pisang masalah gede-gede banget ya, yang pisang super, saya jadi sama anaknya ibu
beda tuh. Nah, itu hati nggak enak tuh ya. Ya. Makanya ini hati-hati. Ya. Jelas pembahasan ya. Pembahasan riba jelas. Nah, ini sudah dijelaskan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas dosa besar yang ke-13, yaitu tentang memakan harta anak yatim. Maka saya satu aja. Ya. Itu kalau misalnya kita punya asisten pembantu, ya, itu kan kita suka ngasih duit, kita menjaga itu. Tapi itu sama juga dengan riba. Ya, kalau itu beda ya. Itu hadiah ya. Hadiah. Bukan muamalah ini. Tapi kalau misalnya ya kasih, maka itu nggak apa-apa. Seorang sayyid memberikan kepada khodamnya itu, memberi hadiah. Bahkan malah justru adatnya suruh berbuat baik. Ketika engkau memakan makanan yang enak, engkau kasih makan juga khodamnya. Kasih hadiah juga nggak ada masalah. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ketika sistemnya seperti pinjam meminjam ya. Kalau khodam sama sayyid kan bukan pinjam meminjam, itu ujroh amin. Tapi kalau dia itu sifatnya pinjam meminjam, dan itu bukan masuknya pinjam meminjam, bukan. Tapi ya itu perlu jasa ya, gitu. Jadi nggak apa-apa kasih hadiah, berbuat baik ke dia, nggak ada masalah. Tapi kalau ya, gitu ya. Nah, mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.